السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Saya bacakan sebuah hadis dari riwayat Imam Muslim. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya sampai Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "Man nafasa an mu'minin," barang siapa yang tanfis. Tanfis itu menolong, menyelamatkan, membantu seorang mukmin. Mukmin berarti muslim. Mukmin muslim itu sama dengan Al-Quran dan Sunnah, sama dengan bir dan takwa, sama dengan fakir dan miskin. Kalau bertemu maka berpisah, kalau berpisah maka bertemu. Artinya ketika seseorang mengatakan mari kita kembali kepada Al-Quran, Sunnah gimana? Masuk. Kita berpegang pada sunnah, sunnah Nabi, sunnah. Al-Quran gimana? Masuk. Gitu ya. Kita tolong orang-orang miskin ini. Fakir gimana? Masuk. Kita bantu orang-orang fakir. Miskin gimana? Masuk. Gitu ya. Si fulan mukmin, otomatis muslim? Ya. Si fulan muslim, otomatis mukmin? Ya. Kalau disebut satu saja. Tapi jika dua-duanya disebut, fulan mukmin apa muslim, maka mukmin beda, muslim beda. Ini ada di Al-Quran apa hadis? Kan dua-dua sebut tuh. Tentu Al-Quran beda, hadis beda. Paham ya? Nah, di sini sebut satu saja, mukmin, berarti otomatis muslim juga masuk. Barang siapa yang menolong, membantu, meringankan beban, menyelamatkan seorang mukmin atau seorang muslim, kurbatan, kurbah itu disiksa, kebanjiran, di PHK, dikeroyok, intinya mara bahaya. Kita selamatkan min kurabid dunia. Tentu kita kan masih di dunia ya. Kalau enggak antum tolong, dia udah masuk penjara. Kalau enggak antum bantu, dia lapar. Kalau enggak antum tolong, dia enggak bisa berubah, dan seterusnya dan seterusnya. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka nanti pada hari kiamat gantian ya. Mestinya antum nggak akan bisa lewat sirat itu, nggak akan bisa. Antum nggak sanggup. Karena dulu antum pernah menolong saudara antum sesama muslim, Allah selamatkan ya. Mestinya timbangan antum itu, timbangan kebaikan antum jauh lebih ringan dari timbangan dosanya. Dosanya 5 gunung, pahalanya cuma setengah gunung misalnya. Tapi karena dulu antum waktu masih di dunia sering menolong sesama muslim seperti tadi, maka Allah beratkan timbangan kebaikan antum. Yang mestinya setengah gunung
menjadi 10 gunung misalnya. Ya. Mestinya antum nggak dapat syafaat dari Nabi. Berubah jadi mendapatkan syafaat. Kenapa? Karena antum sering menolong saudara antum. Maka beruntunglah antum ketika ada yang datang ke rumah antum. Saya dikejar-kejar debt collector, Pak. Rumah saya mau dibakar. Saya mau dipenjara. Antum selamatkan. Mungkin dengan uang antum, mungkin dengan diplomasi antum, mungkin dengan keahlian antum. Lalu dia nggak jadi dipenjara, dia nggak jadi dikeroyok, dia nggak jadi dihadapkan ke hakim dan seterusnya. Antum mestinya bersyukur kalau jadi orang seperti itu. Ya. Jangan menyesali. Kenapa yang datang ke rumah saya orang yang bermasalah terus ya? Kenapa yang datang ke rumah saya bukannya bawa proyek, bawa uang, ya, bawa tender misalnya? Ya, antum mestinya bersyukur diberi kesempatan oleh Allah. Sementara antum ada uang, ya taruhlah 10 juta, 5 juta, 5 juta. Apalagi ini adik sendiri, apalagi ini keponakan sendiri. Bahkan ketika hanya sesama muslim, antum tolong, ini janji Allah, iming-iming Allah. Kan kita tidak tahu nanti. Kita bisa menjawab nggak pertanyaan mungkar nakir 3 pertanyaan? Bisa menjawab, alhamdulillah. Nggak bisa jawab, ngalamat. Mestinya kita nggak bisa jawab. Karena satu dan lain hal, mungkin tauhidnya kurang sempurna. Dengan kita pernah menolong seseorang, mestinya dia anyut jadi nggak anyut. Kita dibikin oleh Allah bisa menjawab pertanyaan itu. Ya. Apalagi hari ini, insya Allah kita banyak melihat, banyak mendengar, banyak menyaksikan saudara-saudara kita yang butuh bantuan, yang terkena banjir, yang terkena longsor, yang sedang perang, yang sedang dibombardir oleh si Yahudi. Ya, kesempatan buat kita menolong saudara kita. Waman yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan berobat, uangnya kurang, kesulitan nyekolahin anak, nggak bisa bayar uang pangkal, nggak bisa bayar SPP, ya, dan lain-lain, kita mudahkan. Apalagi kalau antum yang berwenang, ya, mudahkan. Jangan malah dibalik. Sepertinya mudah, malah dipersulit supaya orang mau bayar. Innalillahi waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Jangan kebalik seperti ini. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah berjanji akan memudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Bukan akhirat doang, dunia dan akhirat. Bukan dunia doang, dunia dan akhirat. Mungkin antum merasakan, mestinya nggak lulus nih, tapi alhamdulillah mudah. Mestinya nggak dapet nih, dimudahkan. Mestinya telat nih, ketinggalan pesawat karena nanti di imigrasi, dimudahkan. Ada aja dimudahkan. Kenapa? Karena antum sering memudahkan urusan orang. Udah mudahkan saja. Ya. Dia minta maaf sama antum, belum bisa mengembalikan pinjaman, padahal sudah telat seminggu. Antum mudahkan, dia nggak apa-apa.
Mudah-mudahan seminggu lagi ada, mudah-mudahan 10 hari lagi ada. Mudah terus, dimudahkan terus ya. Sekali lagi, antum jangan mengeluh, kok udah dibaikin kayak begitu ya. Oh, justru itu panen buat kita. Udah biarin, urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah memudahkan. Kita ngincer janji Allah ini, udah biarin. Yang utang pura-pura lupa, yang inget tapi nggak mau bayar, ada lagi terus yang menunda ketika kita tagih galakan dia. Udah biarin, biarin ya. Karena nanti kita di hadapan Allah dua-duaan, lima-limaan, 10-10an, apa sendiri-sendiri? Jawabnya sendiri-sendiri. Kita nggak akan berdua dengan ibu kita. Ya Allah, berdua ya dengan ibu saya. Ya Allah, berdua ya dengan anak saya. Ya Allah, berdua ya dengan ayah saya. Ayah saya ulama besar ya Allah, anaknya Bukhari misalnya, anaknya Imam Syafi'i. Enggak, sendiri-sendiri. Dia tidak akan membanggakan ayahnya yang seorang ulama besar, kakeknya yang seorang nabi, buyutnya yang seorang rasul. Enggak, sendiri-sendiri ya. Antum kira Hasan Husain kelak akan berhadapan dengan Allah lalu bawa-bawa, aku cucunya Rasulullah, aku cicitnya Rasulullah, aku turunan Rasulullah? Enggak, sendiri-sendiri sesuai dengan amal mereka masing-masing. Mau anak Rasulullah, mau anak Nabi Ibrahim, ya anak Nabi Nuh mana? Kekal di neraka selama-lamanya. Anaknya Nabi Nuh, Rasul pertama di muka bumi. Kenapa? Karena betul-betul sendiri-sendiri. Dan antum tidak akan diperdulikan oleh ayah antum, tidak akan diperdulikan oleh ibu antum. Begitu pula antum tidak akan memperdulikan ayah, ibu, anak, adik, kakak. Enggak. Betul-betul berpikir sendiri-sendiri. Apalagi ini orang lain, urusan dia. Dia ngeles, dia bohong, urusan dia. Urusan saya betul-betul mau memudahkan, walaupun bahkan langganan ya. Asal kesusahan datang ke kita, asal kredit utang datang ke kita, alhamdulillah kita ada kelebihan rezeki, ya udah biarin ya. Tentu setan, iblis nggak mau kita seperti itu, maka kita dibikin bosan. Kita dibikin bosan, dia lagi maunya nolong yang lain. Yang lain kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada. Ini ada yang butuh pertolongan di depan mata kita, padahal langganan sudah bertahun-tahun dia terus. Kalau dihitung uang kita sudah puluhan juta, bahkan ratusan juta, biarin. Kita berharap pertolongan Allah dunia dan akhirat. Ya. Waman satara musliman, barang siapa yang menutupi aib sesama muslim. Nah, ini banyak yang nggak sanggup nih. Bawaannya kalau tahu saudara kita berzina misalnya, minum khamr misalnya, apalagi dia orang besar, apalagi dia seorang ustadz, apalagi dia seorang tokoh, gatal mulut kita. Bawaannya pengen cerita, karena kita doang yang tahu atau yang pertama tahu. Ini bahaya, ini hati-hati ya, tutup. Apalagi dia seorang alim, apalagi dia penguasa, apalagi dia khalifah, amirul mukminin, presiden ya, di bawahnya tentu gubernur, wali kota, kita tahu aibnya, tutup. Jangan sebarkan kemana-mana. Apa janjinya? Satarahullahu fid dunya wal akhirah. Sebaliknya Allah akan tutup aib kita. Ada di antara antum yang nggak punya aib? Nggak mungkin. Antum punya aib, saya punya aib, siapapun punya aib. Kita tidak mau aib kita dibongkar oleh Allah. Orang se-Indonesia tahu semua, orang sedunia tahu semua, aibnya dibongkar.
Nah, biar aib kita tidak dibongkar, cukup hanya Allah saja yang tahu. Pandai-pandailah menutup aib tetangga kita, saudara kita, teman kita. Ya, tahan mulut untuk tidak usah berbicara, untuk tidak usah cerita. Ada riwayat Abu Bakar, saking takutnya dengan ancaman ini, kemana-mana bawa batu, dimasukkan ke batu yang bersih, itu kerikil, dimasukkan ke mulutnya. Supaya apa? Supaya susah untuk ngomong, supaya menjaga dirinya tidak membicarakan aib sesama. Kecuali aib itu membahayakan kaum muslimin, dia penipu, dia kemana-mana nyebar fitnah, dia kemana-mana mengatakan semua agama benar, semua agama bisa masuk surga, dia berdakwah seperti itu. Tentu ini boleh kita sebar aibnya, bukan boleh, baik, bahkan wajib bagi orang yang sanggup. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara-saudara kita sesama muslim. Kalau dia ngajak bisnis, jangan mau. Dia tidak amanah, dia tidak jujur, dia culas, dan antum tahu persis. Justru kalau antum diam saja, kasihan saudara antum, nanti jadi korban yang ke-10, ke-15, ke-100. Ini yang namanya tahdzir. Ada dalam urusan dunia dan ada dalam urusan akhirat. Urusan dunia bagus, urusan akhirat lebih bagus lagi. Antum biarkan orang tua antum nonton ceramah ustadz liberal mengatakan semua agama sama, berarti antum biarkan orang tua antum menuju jalan neraka, mengatakan semua agama sama, semua agama pasti masuk surga. Kan ada ustadz-ustadz Islam ini yang ceramahnya seperti itu, dan ini memang sebuah proyek, sebuah proyek. Artinya betul-betul ada yang mendanai, ada yang menghendaki seperti itu, supaya kaum muslimin tidak merasa benarnya sendiri, supaya kaum muslimin tidak meyakini hanya Islamlah yang akan masuk surga, di luar Islam kekal di neraka selama-lamanya. Mereka akan sakit hati seperti itu, dan mereka bilang ini bibit-bibit radikalisme, bibit-bibit terorisme, merasa benar sendiri. Mereka menghabiskan ribuan dolar untuk mendanai orang-orang, ustadz-ustadz, tokoh-tokoh yang mau mengatakan bahwa semua agama sama, semua agama bisa masuk surga, yang penting jujur, amanah, baik hati, suka menolong. Mereka lupa Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun itu baik, suka menolong. Aib bagi Abu Jahal, Abu Lahab kalau menang judi dimakan sendiri, aib. Abu Jahal, Abu Lahab kalau menang judi buat apa? Buat apa? Buat fakir miskin, disumbangkan ke fakir miskin. Itu judinya Abu Jahal, Abu Lahab. Dan Abu Jahal, Abu Lahab kekal di neraka selama-lamanya. Karena apa? Tidak keluar syahadat dari mulutnya, termasuk Abu Thalib, manusia yang sangat cinta kepada Nabi dan sangat dicintai oleh Nabi, saling berkasih sayang luar biasa antara Abu Thalib dengan Rasulullah, kekal di neraka selama-lamanya. Kenapa?
belum pernah keluar syahadat dari mulutnya. Kesempatan terakhir ketika Abu Thalib menjelang mati, sakaratul maut, dipakai sebaik-baiknya oleh Nabi untuk menuntun Abu Thalib supaya mau baca syahadat. Gagal total. Akhirnya Nabi tegaskan, Abu Thalib pamanku kekal di neraka selama-lamanya, dengan penuh kesedihan tentunya. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan senantiasa menolong hambanya. Ada masalah, tolong. Ada terkena penyakit, tolong. Ada masalah besar di kantornya, ditolong. Ya, ada masalah dengan polisi, tolong terus. Maka al-abdu fi auni akhihi, selagi dia selalu menolong saudaranya. Seperti antum tadi, asal datang ke antum, tolong. Asal ngerengek sedikit ke antum, tolong. Begitu ringannya antum menolong. Maka antum mempunyai masalah di kantor, di keluarga, di ini, ditolong. Ya. Istri udah marah-marah sama antum, ya, dengar antum katanya kawin lagi, ya, emang bener misalnya, ya kan? Wah, marah-marah, banting ini banting itu, wah, mau pulang kampung segala macam. Ada aja pertolongan, ya. Ini kan masalah, ya kan? Antum tidak berbuat dosa, nikah lagi kan halal, sah, walaupun tanpa izin istri pertama. Ya kan? Kan kata Ustadz siapa itu, lebih baik minta maaf daripada minta izin, kan gitu. Ya minta maaf aja, maaf deh, abang udah nikah lagi. Marah-marah, ngancem ini ngancem itu, nuh dirilah apalah, ya perempuan. Ada pertolongan. Ini kan masalah besar tentunya, ya. Antum tidak mau kehilangan istri pertama antum tidak mau anak-anak menjadi korban, sedih, ya, ayah ibunya berpisah. Ada pertolongan, insya Allah. Kalau antum terus menolong orang, ya. Dan antum tidak harus menunggu kaya untuk menolong sesama muslim. Nggak harus nunggu antum menjadi jutawan, miliarder. Yang nolong memang harus banyak, 500.000, 700.000 kan nolong juga. Emang antum sanggupnya segitu? Gimana mau nolong puluhan juta, gaji antum cuma belasan juta misalnya, ya, 1 juta 2 juta kan menolong juga. Bismillah, ya. Ini jauh lebih baik dari antum fokus ke masjid, ya. Masjid sudah megah, karpetnya sudah bagus, ber-AC segala macam. Tetangga masjid keleleran, kelaparan, nggak bisa nyekolahin anaknya, malah nggak ditolong, malah fokus pembangunan masjid, kemegahan masjid. Justru tidak baik. Nahnu nu'maru bi imaratil masajid wala nu'maru bi zinatil masajid. Kami para nabi, para rasul diperintahkan untuk memakmurkan masjid, salat berjamaah, majelis ilmu. Tidak diperintah untuk menghias masjid, mempercantik masjid, bikin masjid megah, mewah. Enggak. Ya. Cukup kuat supaya aman, tidak roboh, kemudian bersih, nyaman, kemudian wangi dianjurkan. Adapun
hiasan sana sini, kemegahan. Tidak ada sunnahnya. Ya. Lebih baik dana itu untuk fakir miskin saudara-saudara kita yang ada di sekitar masjid. Yang banyak dari mereka lebih ngeberatin dagang ke pasar daripada berjamaah sholat. Ya. Nah, orang seperti ini kan mudah sekali. Udah bapak jamaah aja. Ya. Ini gantinya. Dagang belum tentu telat jamaah dapat 100.000, 200.000. Nih 100.000. Ya. Nanti dia akan kebiasaan sholat berjamaah. Ya. Dakwah tidak selamanya harus dengan omongan. Ada kalanya dakwah bilham, dengan perangai kita, dengan kesopanan kita, dengan harta kita, dengan akhlak kita, sehingga ahli maksiat itu menjadi taat, sehingga orang-orang kafir itu jadi masuk Islam. Itu dengan akhlak para sahabat. Ketika para sahabat pertama kali menguasai Syam, Palestina, yang waktu itu mayoritas Nasoro, kan ibu kota Romawi, Heraklius kan ada di situ. Ketika ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, maka para sahabat berbondong-bondong menempati Syam sebagai daerahnya kaum muslimin yang baru. Mereka terkagum dengan akhlak para sahabat. Mereka berdecak kagum dengan perangai para sahabat. Bahkan mereka berani bersumpah, wallahi, yang sedang kita saksikan sekarang ini, wallahi, demi Allah, lebih mulia, lebih baik dari kaum Hawari. Kaum Hawari itu kan kaum pujaan mereka. Ya kalau kita sahabat, kalau mereka Hawari, murid-murid langsung Nabi Isa, orang-orang terdekat Nabi Isa, yang 12 itu. Demi melihat akhlak para sahabat, perangai para sahabat, mereka berani bersumpah, mereka lebih mulia, lebih baik dari kaum Hawari. Padahal kaumnya sendiri, yang mereka bangga-banggakan sendiri. Berbondong-bondonglah mereka masuk Islam. Diawali dari akhlak para sahabat. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu. Jadi mencari ilmu harus ada jalan yang ditempuh. Bukan di kamar, di rumah. Ya. Kalau itu ya dapat ilmu, cuman nggak dapat keutamaan ini. Ya. Siapa yang akan dapat keutamaan ini, dia harus keluar dari rumah ke masjid terdekat atau masjid agak jauh, atau di manalah, nggak harus di masjid, bisa di rumah seseorang karena di masjid tidak diperbolehkan misalnya. Pokoknya dia keluar dari rumah menuju tempat majelis ilmu. Apa keutamaannya? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Dimudahkan. Ya. Mungkin dia sholat sunat kurang, puasa sunat kurang, sodakoh mungkin kurang karena dia orang miskin, zakat belum pernah, haji umroh boro-boro. Ya. Dia hanya semangat mencari ilmu. Itu pun belum tentu dapat. Nggak ada istilah di sini. Dan dia dapat ilmu itu, hafal sekian juz, hafal puluhan hadis. Enggak, walaupun enggak dapat apa-apa. Kemampuan orang kan beda-beda. Imam Daruqutni itu duduk di majelis sambil nengok kiri, nengok kanan, garuk-garuk. Kan masih bocah, mungkin di bawah 10 tahun ya. Namanya masih bocah, Imam Daruqutni duduk di majelis seorang syekh ya. Namanya masih bocah, tengok kiri, tengok kanan, garuk-garuk segala macam, goyang-goyang, belingsatan duduknya, mungkin umur 8 tahun ya, 9 tahun. Begitu majelis selesai, disuruh ngulang ucapan syekhnya itu dari awal sampai akhir seperti kaset, persis dia bisa mengulang. Ya kan nggak semua orang seperti itu.
Kita kan otaknya pas-pasan, ya kan? Ya, biasalah, atau mungkin bahkan di bawah rata-rata. Tapi kita keluar, kita tinggalkan rumah kita menuju ke masjid, majelis ilmu, duduk di situ untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Lewatin sirat mudah, ya, di mizan mudah, di haud mudah, ya. Sudah melewati sirat masih tertahan di situ, belum bisa masuk pintu surga karena gerbang surga masih tertutup, mudah menunggu di situ. Kenapa? Karena sering keluar untuk mencari ilmu. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ketika satu kaum, sekelompok orang, mungkin 10, mungkin 15, mungkin 20, mungkin 100, berkumpul di rumah Allah, masjid, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Yang dimaksud mempelajari, ya. Kalau membaca tentu nggak perlu bareng-bareng, sendiri-sendiri. Yang dimaksud di sini mempelajari. Ada yang mengajar, ada yang belajar. Ada yang belajar, ada yang mengajar. Gitu. Artinya mempelajari Al-Quran lah, baik bacaannya, apalagi isinya, gitu ya. Yatadarasunahu bainahum. Nah, itu mentadaruskan, ya. Dars itu artinya apa? Tadarus, dars itu apa? Yang belajar bahasa Arab itu darsun, dars, pelajaran. Jadi belajar. Cuman di kita sering menyebut ketika baca Al-Quran itu tadarusan. Ini kurang tepat. Itu tilawah, ya. Tadarusan itu lebih ke pelajaran. Walam yakul lahu kufuwan ahad, maksudnya apa? Lam yalid walam yulad itu maksudnya apa? Gitu. Kalau kita semua punya tangan, Allah juga punya tangan dua, itu masuk walam yakul lahu kufuwan ahad apa tidak? Laisa kamitslihi syai' apa tidak? Nah, itu dars, mempelajari. Illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun sakinah. Ya, saya nggak kelihatan. Seandainya sakinah itu kelihatan, barangkali mall sepi, pasar sepi, toko-toko sepi, kantor-kantor sepi. Kalau ada majelis ilmu, ya, seandainya sakinah itu kelihatan. Alhamdulillah, sakinah itu nggak kelihatan. Maka antum yang ingin mendapatkan sakinah itu, duduk di majelis ilmu, tidak perlu berdesak-desakan seperti ini. Seandainya tahu, pasti antum nggak akan nyaman duduk di majelis ilmu, karena luar biasa berdesak-desakan, ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan ditutupi rahmat. Ada sakinah, sakinah itu ketenangan, ya. Tapi ada malaikat juga, wa haffathumul malaika, malaikat berada di atas mereka dengan mengepakkan sayapnya. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah menyebut nama mereka satu-satu. Si A, si B, si C, si D, disebut namanya oleh Allah. Di hadapan siapa? Fi man indahu, di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah, disebut namanya. Sebuah kehormatan yang luar biasa, ya. Barangkali nama antum belum pernah disebut oleh Pak Wali Kota, apalagi Pak Gubernur, apalagi Pak Presiden, ya. Ini bukan presiden lagi, bukan gubernur lagi, Allah Rabbul Alamin menyebut nama antum. Kayak apa bangganya kalau antum duduk di majelis ilmu. Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amalnya, tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya. Amalnya biasa-biasa aja, berhubung anak kiai, anak ulama besar, lalu dipercepat oleh Allah, nggak mungkin.
Nggak mungkin. Amalnya biasa-biasa saja. Berhubung dia anak Rasulullah, keturunan Rasulullah, maka dilipat gandakan oleh Allah. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Barang siapa yang lambat amalnya, tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Apalagi sekedar kiai, tuan guru, ajengan, anak Nabi, cucu Nabi, cicit Nabi, gak akan mendapatkan apa-apa kalau dia tidak beramal. Ya, bahwa kita disuruh mencintai keturunan Nabi, betul. Tapi bukan berarti mereka dengan seenaknya. Bukan berarti mereka tidak ada dosa. Ya, untuk pahala dan dosa sama persis antara keturunan Nabi dengan yang bukan keturunan Nabi. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Sebelum ditutup, mungkin kita bersoal jawab. Barangkali ada yang akan ditanyakan. Silakan.